Halo, nama saya Nina Novia, saya dari kelas 92 dan di sini saya akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita mengetahui tumbuhan itu dikotil atau monokotil, kita harus tahu dulu nih tujuan sama dasar teori dan alat bahannya. Jadi tujuan kita belajar ini supaya kita bisa mengamati dan mengetahui perbedaan tumbuhan monokotil, tumbuhan berkeping 1, dan tumbuhan dikotil, tumbuhan berkeping 2. Nah, setelah itu kita sekarang akan mengetahui dasar teori dari klasifikasi makhluk hidup ini. Kita dapat mengetahui tumbuhan itu dikotil atau monokotil. Nah, tumbuhan dikotil adalah tumbuhan yang memiliki 2 keping atau daun biji. Batangnya bercabang serta memiliki perakaran tunggang. Memiliki daun yang lebar dan memiliki tulang daun menyirip atau menjari. Selanjutnya, tumbuhan monokotil. Tumbuhan monokotil adalah hanya memiliki 1 keping atau daun biji. Akarnya berserabut dan tidak bercabang. Tulang daunnya sejajar atau melengkung. Tumbuhan monokotil hanya mengalami pertumbuhan memanjang saja. Nah, alat yang kita perlukan hanya gadget, pulpen, dan kertas untuk mencatat dan memvideo hasil dari klasifikasi makhluk hidup. Nah, sekarang bahan yang kita perlukan. Bahan yang kita perlukan ada serai, ada tomat, ada jeruk, ada wortel, ada kunyit, ada bawang merah, ada pisang, ada kacang kedelai, jahe, dan yang terakhir kangkung. Nah, yang terakhir cara kerjanya, setelah itu hasil dan kesimpulan yang dapat kita ambil. Cara kerjanya adalah menyiapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Setelah itu kita mengamati tumbuhan tersebut dan mencatat dalam kertas yang sudah kita sediakan. Setelah itu memvideo tumbuhan dengan memberi penjelasan tentang tumbuhan itu termasuk ke dalam monokotil atau dikotil. Setelah itu kita membuat kesimpulan yang dapat kita ambil dari klasifikasi makhluk hidup yang sudah kita ketahui. Serai ini termasuk ke dalam monokotil karena serai ini memiliki akar serabut dan batangnya yang tidak berkambium. Yang kedua, tomat. Tomat termasuk ke dalam dikotil karena berakar tunggang dan berkeping 2 dan batangnya berkambium. Jadi yang ketiga, jeruk. Jeruk termasuk dikotil karena akarnya tunggang, batangnya berkambium, tulang daunnya berjari dan bijinya berkeping 2. Wortel termasuk ke dalam dikotil karena akarnya tunggang, daunnya majemuk dan menyirip. Kunyit termasuk ke dalam monokotil, batangnya tidak berkambium dan akarnya berserabut. Nah, selanjutnya bawang merah. Bawang merah itu termasuk monokotil karena akarnya berserabut. Pisang termasuk monokotil karena memiliki sistem akar berserabut dan bentuk tulang daunnya melengkung atau sejajar. Nah, selanjutnya kacang kedelai. Kacang kedelai itu termasuk dikotil karena akarnya tunggang dan batangnya berkambium. Nah, jahe ini termasuk dalam dikotil karena jumlah kepingnya berbiji 2, daunnya menyirip atau menjari, daunnya tunggal, dan batangnya berkambium. Di kangkung termasuk dalam dikotil karena daunnya menyirip, akarnya tunggang dan berserabut. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari data yang sudah saya videokan dan dapat disimpulkan tumbuhan monokotil dan dikotil memiliki perbedaan. Jadi perbedaan tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil adalah tumbuhan monokotil hanya memiliki 1 keping atau daun biji. Tumbuhan dikotil memiliki 2 keping atau daun biji. Tumbuhan monokotil akarnya berserabut dan tidak bercabang batangnya. Dan tumbuhan dikotil batangnya bercabang serta memiliki perakaran tunggang. Tumbuhan monokotil tulang daunnya sejajar atau melengkung. Tumbuhan monokotil hanya mengalami pertumbuhan memanjang saja.
tumbuhan dikotil memiliki daun yang lebar dan memiliki tulang daun menyirip atau